Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama teman-teman ya. Ya, dimana awal tahun 2025 ini menjadi awal yang suram bagi partai yang berwarna merah. Ini karena hasil survei terbaru kemarin menunjukkan partai mereka paling bawah, dan survei yang paling tinggi itu adalah kepada Partai Gerindra, yaitu partai presiden terpilih. Itu partai Pak Prabowo ya. Dan yang paling bawah ya partainya ya Bapak 16% ini. Nah ini adalah 16% ini mungkin niatnya ingin kampanye untuk 2029 ya. Tapi siapa sangka gitu, siapa yang menduga gitu Bapak 16% malah dicecar habis-habisan oleh mahasiswa ya teman-teman ya. Gimana ininya? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Media sosial dihebohkan dengan aksi seorang remaja yang meludahi spanduk Megawati Soekarno Putri. Dalam video viral, tampak remaja berjilbab memukul wajah diduga Kades Boto Kecamatan Bancak Syaijo Hadi menggunakan sendal. Setelahnya, remaja itu beralih ke foto Megawati dan meludahinya. Sosok remaja lain di belakang kamera atau yang merekam kejadian itu pun tertawa terpingkal melihat aksi temannya itu. Setelah video itu viral, banyak yang mengecamnya, terlebih para pendukung PDIP maupun Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, orang tua dari remaja tersebut menyampaikan permintaan maafnya. Mereka mengaku apa yang dilakukan anaknya tidak layak dilakukan dan dilihat karena tindakan itu telah melanggar etika. 5 alasan kenapa saya tidak memilih PDI. Karena PDIP Perjuangan itu yang pertama backgroundnya merah, berarti dia pemberani. Yang kedua ada garis lingkaran hitam, berarti itu perkumpulannya orang-orang yang lemah imannya di dalam beragama. Yang ketiga simbolnya hewan banteng. Banteng itu hewan yang keras hati. Yang keempat matanya merah, artinya dia marah karena dendam. Yang kelima mulutnya moncong putih.
itu tanda kemunafikan. Bila ia berkata suka berdusta, bila ia berjanji suka mengingkari, bila ia diberi amanah suka berkhianat. Itu yang membuat saya tidak suka dengan PDIP Perjuangan. Cuman kan gini yo, sing disayangkan komandani partai ini Ganjar kuwi sing leta-lete. Ora semakin tua semakin hati-hati orang ngomong sak geleme, itu menjadikan bubrai calon pemilih. Akhirnya pemilih kan bodohan ya, nggak simpatik gitu ya. Iya. Apa nih sebutannya petugas partai kan? Nah iya. Saya mengkecilkan dia kan. Ya sebetulnya yo, walaupun dia petugas partai, tapi apabila sudah jadi presiden, partai harus lepas. Dia betul. Masalah partai itu kan usul. Ini itu mengusung partai ini usul begini, partai ini begini. Lah sang presiden menimbang, melihat, menimbang dan memutuskan. Oh jadi intervensi ya? Enggak diintervensi. Nah model yang dulu kan intervensi kok. Modelnya loh. Misalnya seorang presiden tetap presiden, partai no, udah dibuang partai itu. Cuman usulan partai diterima dengan akal yang jernih. Ini dipertimbangkan. Iya dipertimbangkan. Oma pakai baju ganja, siapa yang kasih ganja? Saya tidak kasih, dia putus untuk dia bisa jalan. Orang Oma itu baju itu siapa yang kasih itu baju tuh? Baju Ganjar. Kau diam-diam saja. Mana sampai tepuk ini? Tepuk nomor 2. Oke gas, nomor 2 seorang gas. Saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyon namanya waktu zaman Jepang? Promusa. Iya, itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan supaya rakyat kita sadarnya. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta napa? Karto. Itu semua negeri napa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau Partai PNPN. Kan kita ini kan kayak dinabubukkan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerdian. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme. Kalau saya lihat yang dari komen-komen ya, Mas Hasto itu sedang membangun narasi itu, dan yang kedua ingin menunjukkan bahwa PDIP itu teraniaya pada ini partai yang pro wong cilik segala macam. Banyak yang kemudian membalas dengan, emangnya selama 10 tahun ini PDIP peduli sama wong cilik, membawa jargon wong cilik, beneran peduli nggak sih sama wong cilik? Kan ada yang membalas seperti itu, netizen, ya kan? Jadi ya dilihat, emang lu pedulinya sama wong cilik di mana? Apakah kamu hanya peduli pada saat yang menjadi kekuasaan kamu, misalnya kepentingan itu terusik, baru kemudian bawa-bawa wong cilik? Kan banyak juga yang mengatakan bahwa ya PDIP selalu membawa jargon wong cilik, tapi apa wong ciliknya misalnya? Karena selama 10 tahun, 9 tahun setidaknya PDIP menjadi endorser utama untuk undang-undang yang disodorkan oleh pemerintah Presiden Jokowi, termasuk undang-undang yang diprotes oleh orang-orang, termasuk penggiat HAM, penggiat sipil, undang-undang Cipta Kerja. Itu PDIP, Revisi tuh Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK itu PDIP paling depan.
ini kan haters ini kan bukan parameter. Parameter kita adalah hasil survei daripada Kompas. Apakah kita meragukan survei Kompas? Ataukah indikator, ya kan, survei indikator. Ini kan harus kita lihat ini. Kalau haters ini kan hanya kecil, Bang, dari 80,93%, ya kan. Saya lupa berapa persen yang tidak menyukai atau tidak puas. Di sana anak-anak kecil sampai Jokowi foto dong gitu kan. Waduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Mau gimana gitu loh. Memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi. Termasuk saya mengkampanyekan juga bahwa kita melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan menyempurnakan dengan program-program baru dari Pak Prabowo. Jadi ini ya istilahnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini satu senyawa. Gimana mau dipenggal? Menambah keberkahan, menambah kekayaan iman kepada kami. Alhamdulillah. Baik, Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.